Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously, I introduced Dia Ramadhani with student number 2341260 from class AKT 23A. In this video, I will explain material regarding Renew 4P. In the basic course market, apa itu strategi pemasaran 4P? Tujuan pemasaran adalah membuat pelanggan menyadari kehadiran dari produk kamu sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Jadi, strategi pemasaran 4P ini adalah kumpulan komponen dasar yang menjadi patokan awal bagi bisnis agar konsumen mau membeli produknya. Strategi pemasaran 4P atau disebut juga marketing mix 4P terdiri dari beberapa elemen 4P marketing, yaitu produk, price, place, dan promotion. Strategi marketing tidak hanya digunakan untuk usaha besar saja, melainkan bagi kamu yang mempunyai bisnis UMKM juga mesti menerapkan strategi ini. Variabel strategi pemasaran 4P atau marketing mix. Bauran yang terdapat pada konsep 4P marketing mix yaitu produk, price, place, dan promotion. Itu yang pertama, produk atau produk. Pada saat kamu memutuskan untuk membuat bisnis, hal yang paling terpenting ialah produk. Produk ini bisa dibilang sebagai bagian penting dari sebuah bisnis. Tapi produk tidak hanya berfokus yang berwujud saja, melainkan yang tidak berwujud seperti organisasi, layanan, dan ide. Sebelum menentukan strategi marketing, apa yang tepat bagi usaha kamu dapat memulainya dari mengembangkan produk terlebih dahulu agar menjadi lebih baik. Contohnya, kamu bisa menanyakan kepada pelanggan kamu berupa saran atau kritik terkait produk yang kamu tawarkan sehingga mereka merasa puas terhadap produk. Maka dari itu penting bagi kamu untuk memahami produk serta bagian pemasaran lainnya. Ada beberapa keputusan dalam mempertimbangkan elemen produk di marketing mix ini, seperti fitur, kualitas, merek atau logo, perbedaan dengan kompetitor, variasi produk, dan pengemasan. Lalu yang kedua, price atau harga. Selain produk, ada elemen marketing mix yang mesti kamu perhatikan juga, yaitu price atau harga. Harga adalah nilai yang harus diberikan oleh pembeli untuk memiliki produk dari suatu perusahaan, dan komponen ini berpengaruh terhadap penjualan produk. Biasanya calon pelanggan kamu akan membandingkan produk terhadap kompetitor lebih dahulu, dan berikutnya mereka akan menjadikan harga menjadi tolak ukurnya. Maka dari itu, kamu harus memiliki strategi penetapan harga yang baik. Caranya, kamu bisa melihat harga pasar atau menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Untuk melakukan penetapan harga, kamu perlu mempertimbangkan hal-hal yaitu nilai produk atau jasa, perbandingan harga dengan kompetitor, promo atau pemberian diskon, dan keuntungan. Lalu yang ketiga ada place atau tempat. Salah satu faktor penentu produk kamu berikutnya adalah pemilihan tempat atau lokasi. Kamu dapat memilih lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis ini maksudnya yaitu ramai dikunjungi orang atau biasanya tempat tersebut ramai dilalui orang. Tujuannya agar calon pelanggan merasa tertarik untuk mengunjungi usaha kamu. Ditambah lokasinya yang mudah ditemukan. Tapi, selain tempat bisnis yang strategi, ada beberapa komponen yang mesti kamu perhatikan untuk memilih marketing mix 4 ini, yaitu jenis tempat, saluran distribusi, penanganan produk, logistik, dan pelajari dari kompetitor. Lalu yang keempat, promotion atau promosi. Dalam kegiatan promosi memiliki dua tujuan yang dapat kamu capai. Yang pertama, untuk meningkatkan brand awareness dari bisnis kamu dan memberitahu orang mengenai usaha. Lalu yang kedua, membujuk mereka untuk membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. Strategi marketing 4P ini memfokuskan untuk cara komunikasi yang tepat untuk berkomunikasi dengan target audiens kamu. Saat ini, untuk mempromosikan produk kamu tidak hanya melalui media konvensional saja. Kamu juga bisa
mempromosikan melalui Facebook Ads, Instagram Ads, atau Google Ads, atau memanfaatkan sosial media bisnis kamu dengan memberikan konten informatif, edukasi, dan lainnya. Tapi sebelum kamu melakukan promosi, untuk menentukan kegiatan promosi yang tepat, kamu bisa memperhatikan hal-hal waktu melaksanakan promosi, media promosi yang digunakan, dan pelajari pesaing saat melakukan promosi. Lalu, mengapa strategi pemasaran itu sangat penting bagi bisnis? Jika kamu menerapkan keempat elemen tersebut dapat meningkatkan penjualan usaha kamu, maka dari itu strategi marketing sangat penting bagi keberlangsungan sebuah bisnis, sebab banyak memberikan manfaat terhadap produk kamu. Lalu, seberapa penting sih marketing mix 4P ini untuk bisnis? Jadi, strategi ini dapat meningkatkan loyalitas merek usaha kamu, karena usaha kamu berfokus terhadap keperluan konsumen dan menciptakan kepuasan pelanggan. Jika kamu mengkombinasikan semua elemen strategi marketing pada usaha, kamu dapat menciptakan promosi yang tepat untuk produk kamu. Jadi, jangan sampai kamu tidak menerapkan strategi ini di bisnis. Konsep 4P marketing mix dalam pemasaran digital. Penerapan strategi pemasaran 4P yaitu price, produk, place, dan promotion. Dalam pemasaran digital membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh platform dan kanal online. Cara-cara untuk menerapkan masing-masing elemen 4P ini dalam konteks pemasaran digital yaitu yang pertama, produk atau produk, yaitu personalisasi. Dalam pemasaran digital, produk dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu melalui penggunaan data pengguna. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku online pengguna. Lalu, kualitas konten. Produk dalam pemasaran digital juga mencangkup konten yang disajikan kepada konsumen. Pastikan konten yang dibagikan seperti gambar, video, dan deskripsi produk sesuai dengan standar kualitas dan relevansi yang tinggi. Lalu yang kedua, price atau harga, yaitu dynamic pricing. Adalah harga yang disesuaikan secara dinamis berdasarkan faktor-faktor seperti permintaan, waktu, dan profil pengguna. Penerapan strategi harga dinamis dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dalam menyesuaikan harga dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Penawaran dan diskon juga bertujuan untuk menarik pelanggan dan mendorong konversi. Penawaran ini dapat dipromosikan melalui online, email, iklan online, atau media sosial. Lalu yang ketiga, place atau tempat, yaitu e-commerce platforms. Penjualan produk secara online dapat dilakukan melalui platform e-commerce seperti Amazon, eBay, atau Shopee. Menentukan platform e-commerce yang tepat dan mengoptimalkan kehadiran produk di platform tersebut merupakan langkah penting dalam strategi distribusi digital. Lalu ada SEO, yaitu memastikan bahwa produk Anda mudah ditemukan melalui mesin pencari dengan menggunakan strategi optimal mesin pencari atau SEO. Juga merupakan bagian dari strategi distribusi digital. Selain itu, jika produk kamu bersifat lokal, pastikan untuk memperhatikan targeting geografis dalam kampanye pemasaran online. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi. Digital advertising adalah iklan digital yang digunakan untuk mempromosikan produk kepada target audiens yang relevan di berbagai platform seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Lalu bisa juga melakukan konten marketing, yaitu sebuah konten digital bentuknya seperti blog, video, dan media sosial yang digunakan sebagai alat promosi untuk memperkenalkan produk ke audiens dengan menyediakan informasi yang berharga dan membangun hubungan dengan pelanggan potensial. Dengan memperhatikan adaptasi strategi pemasaran 4P ke dalam konteks pemasaran digital, perusahaan dapat memaksimalkan potensi platform dan kanal online untuk mencapai tujuan marketing mereka secara efektif. Nah, lalu ada contoh strategi pemasaran 4P ini. Setelah membahas semuanya tadi mengenai elemen strategi pemasaran,
Kalau kamu masih merasa bingung, coba kita lihat contohnya itu yang pertama. Itu ada produk yang ditawarkan oleh Burger King ini memiliki banyak variasi makanan dan minuman seperti ayam goreng, burger, es krim, dan berbagai minuman. Lalu price-nya yang merupakan strategi harga yang digunakan adanya produk bundle seperti harga paket makanan lebih murah dibandingkan harga satuan dan penerapan harga psikologisnya. Lalu plus-nya, tempat yang dipakai oleh Burger King ini berupa restoran, kios, dan mobil apps. Kios yang seperti di dalam mall. Lalu yang ketiga itu promotion. Strategi promosi yang dilakukan melalui sosial media, promosi jualan seperti diskon atau potongan harga, dan public relation atau PR. That's all my explanation of the material. I hope what I convey can be useful for all of you. I apologize if there are any wrong words. I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.